pada saat kita ada di satu frekuensi, ya, apa yang saya pikirkan, apa yang saya imajinasikan itu terjadi di orang-orang yang terhubung. Itulah dulu yang diteliti oleh Einstein. Dan dia sebenarnya pada awalnya menolak itu, keterikatan kuantum, sehingga dia menyebutkan kengerian keterikatan kuantum. Karena apa? Itulah yang dilakukan leluhur kita. Saya belum tahu ya, apa Mas Aksan dan yang lain udah mengerti yang dimaksud dengan keterikatan kuantum. Disitulah saya sebut, mengapa saya sebut setelah selesai channeling dengan saya, segera putus. Karena apa? Kalau nggak diputus, kita terikat. Apa yang saya pikirkan nanti itu connect ke member yang channeling ke saya. Ya karena nggak bisa saya jamin kan, otak atau pikiran saya ini dalam 24 jam lurus terus. Maksudnya vibrasinya bagus terus. Nah di situ, jadi ini bukan klinik. Ini sangat-sangat ilmiah. Dulu Einstein berdebat tentang ini. Bahkan sampai dia mengeluarkan artikel lah dalam sehari, dia pikirkan setelah dia berdebat dengan sahabatnya, lalu dia mengeluarkan suatu artikel yang menentang itu. Tetapi akhirnya dia menyetujui itu. Setelah mereka teliti. Itu teman-teman bisa baca quantum entanglement atau keterikatan kuantum. Nah, orang yang sudah sanggup melakukan itu, nah di situ kita sama-sama bisa lihat di reset. Orang yang mengolah lewat apa? Napas. Sehingga vibrasi otak kita ini, ya, vibrasi otak kita ini sanggup mempengaruhi sampai sejauh bayangin tadi malam itu ada yang di Baghdad, ada yang di Singapura. Itu kan 2000-an kilo ya. Dan informasi tadi malam saya dapatkan, NASA pun sudah meneliti itu. Bayangkan NASA sudah meneliti itu, mereka uji itu dengan jarak beberapa meter. Kok bisa tanpa ada pemisahan, apa yang dipikirkan seseorang itu terjadi ke orang lain, dirasakan orang lain. Lalu diuji dengan jarak sampai ke di antariksa atau di mana. Jadi itulah yang akhirnya kita sebut energi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, kesadaranlah yang akan mengontrolnya. Itu sebabnya pernah saya bilang, saya kalau mau baik bisa baik banget, saya kalau mau jahat saya bisa jahat banget. Nah, kesadaran yang mengaturnya. Kesadaran yang dimaksud gini, apapun yang saya lepas, mau itu positif atau negatif, pasti kembali ke saya. Dengan kesadaran itu, lalu saya akan berpikir, untuk apa saya lepas yang negatif? Karena apa? Saya pun akan menikmatinya, bahkan lebih besar. Nah, disinilah kita terus menggali dan terus menggali, kita asah, ya, kita asah sampai saya bilang, kuku kita aja bisa bercahaya. Ini ada cakra semua di sini. Apalagi setelah kita semakin melatih, ketikan kita pun powerful. Itu menurut saya ya. Terlepas astral projection itu ya bisa jadi. Karena begini. Saya kan hanya belum bisa melihat. Tetapi dari banyak pernyataan teman-teman, waktu saya membooster seseorang, yang mereka lihat adalah sukma saya yang datang ke tempat itu. Contoh, saya ke Jogja nih, ke Mas Aksan, ayo Mas Aksan mulai. Lalu dalam imajinasi saya pegang Mas Aksan, itu sukma saya yang ke sana, kata mereka. Saya kan nggak bisa lihat. Atau saya belum bisa lihat. Seperti itu Mas. Jadi itu yang dibilang kuantum, medan kuantum, jadi itu nggak ada batas.